Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana kelompok Roy Suryo ini terus-menerus menciptakan permasalahan hukum yang baru, teman-teman. Yang dimana sama-sama kita tahu bahwa Barreskrim sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar-benar identik dan tidak ditemukannya ada unsur pidana dalam ijazah Pak Jokowi, yaitu dilakukan tindakan pemalsuan dokumen atau sebagainya. Barreskrim sudah memutuskan lewat hasil penyelidikan uji lab forensik bahwa ijazah Pak Jokowi identik. Seharusnya setelah dari sana selesai sudah perdebatan bahwa ijazah Jokowi palsu atau tidak. Akan tetapi Roy Suryo, Rizal Fadila sampai detik ini masih dengan begitu yakin mengatakan dalam beberapa kesempatan di media, mereka mengatakan bahwa ijazah Jokowi 99,9% palsu. Mereka mengatakan bahwa ijazah palsu Jokowi. Mereka teriak-teriak sampai detik ini bahwa Jokowi ijazahnya palsu. Padahal ya, mereka saat ini sedang terjerat dalam tindakan pidana, dalam pelaporan kasus hukum Pak Jokowi yang menjerat mereka, dan kemungkinan besar mereka akan menjadi tersangka karena ditemukan unsur pidana. Kita sama-sama saksikan Rizal Fadila menyampaikan hal yang sama yang akhirnya menjerat mereka, tuduhan-tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Kita saksikan dulu. Dengan buku ini. Sampai Buku buat ini. buku loh. Buku publik yakin ijazah Jokowi palsu. Gitu. Dan Nggak ini benar. juga termasuk di dalamnya ada analisis Pak Roy Suryo, Pak Rismon, Bu Tifa, semua ada di dalam. Ditambah dengan pandangan-pandangan publik, dengan polling, survei dan sebagainya. Kita lihat endingnya, Insya Allah, teman-teman, ya. itu kan bersama dengan hasil penelitian Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari proses pembuktian bahwa apa yang ditemukan terakhir itu benar adanya, bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Ijazah Dengar. Joko Widodo palsu. Saya kira ini saja yang bisa disampaikan. Saya pikir ini bisa menjadi bukti yang baru, teman-teman, bagi pengacara, ya, pengacaranya Pak Jokowi. Dan mereka sudah menyampaikan bahwa mereka sudah mengantongi bukti-bukti tersebut. Ya, ini bisa menempulkan permasalahan hukum yang baru. Mereka sudah mengumpulkan bukti digital bahwa mereka sampai detik ini masih saja menyerukan hal yang sama. Ijazah Jokowi palsu, yang akhirnya itu yang membuat mereka terjerat kan. Sudah dilakukan penyelidikan dan akhirnya ijazah Pak Jokowi terbukti identik, terbukti asli, ya. Berarti kan apa yang mereka tuduhkan selama ini kepada Pak Jokowi adalah suatu fitnahan, pencemaran nama baik, yang akhirnya dari penyelidikan karena ditemukan unsur pidana aja naik ke penyidikan, teman-teman. Ya, kita lihat pernyataan dari pengacara Pak Jokowi terkait dengan hal ini, teman-teman. Dapat mempertanggungjawabkan semua yang mereka sampaikan, dan kembali lagi kami mencadangkan hak kami juga Pak Jokowi untuk mengambil upaya hukum terkait itu ya, karena itu isu yang sangat berbeda loh. Sekarang mereka menarasikan hal-hal baru yang kembali juga itu tidak sesuai dengan fakta, sehingga kembali kami harus mengingatkan ini. Ini merupakan kewajiban kami untuk mengingatkan ini. Mungkin ada tambahan dulu sebelum. Baik, saya ingin menambahkan sekaligus memberikan pencerahan ya. Terkait mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi itu sudah selesai melalui laporan masyarakat yang mereka layangkan di Barreskrim itu terkait keaslian ijazah Pak Jokowi, ya. Lantas itu sudah dihentikan dan sudah dilakukan uji lapor oleh kepolisian, dan pihak kepolisian menyatakan itu identik, ya. Artinya mengenai asli apa tidak ijazah ini itu sebenarnya sudah selesai. Terkait laporan kami di Polda Metro Jaya itu terkait perbuatan mereka, ya. Artinya kalau memang ijazah ini sudah dibilang asli, sudah dibilang identik oleh lapor, artinya sekarang tinggal diuji perbuatan-perbuatan mereka ini perbuatan termasuk yang dilaporkan atau tidak.
Seharusnya mereka bisa menahan diri, seharusnya mereka bisa mengerti gitu. Kalau sudah dibilang identik, lantas terus melemparkan isu-isu kebohongan, nah ini yang akan nantinya menjerat mereka sendiri. Yes. Gitu. Sekarang mau lapor mana lagi gitu loh. Ini kita tinggal di negara Republik Indonesia, ada lembaga khusus yang menguji semuanya itu, yang berwenang, yang memiliki hak karena undang-undang. Itu pun nggak dipercaya lagi, ya lantas mau pakai mana lagi gitu loh. Mau dibilang uji luar negeri segala macam, nggak dibutuhkan itu semua. Jadi terkait ijazah Pak Jokowi, ya mau dibilang polemik asli apa segala macam, itu sudah selesai dengan dilakukannya lapor dan sudah digelarkan oleh Dirkrim pada waktu itu terkait ijazah, ya maaf, Dirtipidum terkait ijazah keaslian sudah selesai, tidak ada lagi permasalahannya. Yang di Polda itu adalah kita melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang itu. Ya, apakah itu termasuk perbuatan yang melanggar pasal-pasal yang kita adukan, 310, pasal 32, pasal 35. Ya, saya rasa itu tambahan. Oke, ada tambahan sedikit ya. Jadi kalau rekan-rekan ingat 2 bulan yang lalu kita lakukan kontes di tempat yang sama. Kami meyakini bahwa isu yang dilempar oleh pihak-pihak yang selama ini mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ini tidak untuk mencari kebenaran. Bahkan waktu itu kami menduga kuat ini upaya untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan Pak Jokowi. Ya. Ternyata 2 bulan berjalan dalam pengetahuan kami, sesuatu yang kami yakini semakin terbukti kebenarannya. Ya. Seperti kita saksikan bersama, semua upaya hukum, proses hukum sudah dijalankan, diterangkan oleh rekan Yakub, nyatanya tetap ditolak. Bahkan terakhir-terakhir ini semakin terlihat bahwa kegiatan mereka ini bukan lagi bersifat mencari kebenaran atau kegiatan akademis, karena banyak statement yang sangat terlihat bahwa ini sudah berbau politis. Di antaranya sebagai seorang peneliti melemparkan kalimat-kalimat ingin mengasingkan Pak Jokowi, ingin menusukambangkan Pak Jokowi agar tidak bisa berinteraksi dengan pejabat-pejabat lainnya. Itu videonya semua kami pegang. Nah, sudah dipegang video. Mengklaim diri sebagai peneliti, lalu mulai mempersoalkan di luar topik sosial media Pak Wapres, sampai ingin ikut bergabung memaksulkan. Nah, sehingga apa yang kami duga 2 bulan yang lalu akhirnya terbukti. Ibarat pepatah dapat mempertanggungjawabkan. iya teman-teman ya. Jadi apa yang mereka sampaikan hari ini semakin hari semakin liar. Semakin hari semakin menunjukkan bahwa dugaan selama ini Pak Jokowi, pengacaranya, bahwa tujuannya ini sebenarnya adalah tujuan politik. Adalah agenda politik yang begitu luar biasa, sudah didesain untuk bagaimana mereka menekan pengaruh politik Pak Jokowi Gibran yang begitu besar hari ini di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana caranya untuk menjelekkan nama Pak Jokowi di mata masyarakat Indonesia. Tujuannya agar supaya Gibran tidak dipercaya lagi di 2029. Tujuannya untuk menurunkan Gibran untuk tidak menjadi wapresnya Pak Prabowo lagi. Agar supaya mereka bisa menaikkan nama yang mereka dukung hari ini untuk mendampingi Pak Prabowo. Makanya akan mereka yang menyerang Pak Prabowo, menyerang Jokowi dan Gibran hari ini tidak menyerang Pak Jokowi, Pak Prabowo. Mereka kesampingkan. Mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini tidak ada campur tangan Pak Prabowo sedikit pun. Mereka seperti mau menjilat Pak Prabowo, teman-teman. Dan mereka mengatakan bahwa pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi hari ini adalah Pak Jokowi ingin melindungi, minta perlindungan lah dari presiden, dari Roy Suryo. Siapa yang bakal menjadi tersangka, siapa yang minta perlindungan? Come on, coba ya. Kita berpikir dong dengan cara yang rasional sedikit. Dengan cara yang sehat ya. Ya sakit juga kalau kita mau mengatakan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan ini, kalau kita mau mengatakan, coba kalian pikir dengan akal sehat, nggak bisa, mereka sakit akalnya. Ya teman-teman ya. Jadi apa yang mereka hadirkan hari ini yang terus-menerus melempar isu-isu kebohongan di hadapan publik. Padahal sudah jelas-jelas kepolisian sudah mematenkannya, sudah mengatakan, sudah menyampaikan lewat berbagai macam hasil uji lab forensik. Mengatakan bahwa ijazah Jokowi identik
Tidak perlu lagi kalian melempar isu-isu kebohongan di depan publik. Bahkan tujuannya adalah, coba kalian bayangkan, mereka akan menusak kembangkan Pak Jokowi agar supaya tidak ketemu dengan pejabat-pejabat politik yang lainnya. Kentara sekali niat kalian ya. Inilah teman-teman ya. Roy Suryo mengatakan ijazah palsu. Rizal Fadila mengatakan ijazah palsu. Berdasarkan apa? Ella yang sudah terbantahkan. Berdasarkan apa? Hasil fotokopian doang yang mengatakan bahwa itu sama dengan uploadan Dian Sandi. Emang kenapa kalau sama? Ya, hasil yang kalian uji lewat Ella itu ya, sekali lagi ya, membahas soal Ella ini sudah bosan aku bahas menjelaskannya. Mau sedetail apapun ya, orang ahli digital forensik yang sebenarnya aja udah menjelaskan bagaimana prosedur, bagaimana itu cara untuk melakukan Ella, apa saja yang harus dilakukan, bagaimana langkah-langkah untuk melakukan digital forensik itu tidak sembarangan. Mereka nggak dengar, apalagi kita teman-teman ya. Hati mereka sudah sebegitu bebal dan membatunya teman-teman. Tapi biarlah, semakin mereka blunder untuk mengatakan fitnahan dan tuduhan padahal lewat dasar hukum saja itu sudah terbantahkan, itu bisa menjadi bukti yang baru. Dan itu sudah diperingatkan oleh kuasa hukumnya Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi bisa mengambil langkah hukum yang baru atas apa yang mereka hadirkan ini. Dan mereka sudah mengumpulkan bukti-buktinya. Ya, tangkap saja para perusuh, para pemfitnah, para bikin gaduh ini. Laporkan semua Pak, kami mendukung. Kami rakyat Indonesia mendukung. Bagaimana pendapat kalian semua teman-teman? Silahkan tulis kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless.